Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinila Indriani, CGP Jember 8. Berikut adalah demonstrasi kontekstual saya yang merupakan praktek coaching yang saya lakukan di kelas saya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Edric. Selamat siang, Bu Nila. Wah, bagaimana ini kabar Edric hari ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan saya baik, Bu. Oh iya, ada apa ya Bu Nila meminta saya untuk tetap di Zoom meeting ini saat pembelajaran telah usai? Oh iya, begini loh. Bu Nila memang sengaja meminta Edric itu tetap di room Game Meeting ini meskipun pembelajaran sudah usai. Karena ada beberapa hal yang ingin Bu Nila bicarakan. Bu Nila ingin sedikit berdiskusi dengan Edric. Nah, ini loh, Bu Nila ingin bertanya, kenapa ya akhir-akhir ini itu Edric terlihat agak sedikit berbeda. Sepertinya kurang semangat dalam belajar. Ada apa, Nak? Kira-kira? Oh iya, Bu. Terima kasih Bu Nila sudah perhatian sama saya. Saya memang ada sedikit masalah, Bu. Oh, begitu ya, Edric ya. Hmm, boleh misalnya Ibu membantu Edric untuk berdiskusi tentang masalah itu? Apakah Edric keberatan kira-kira? Ya, Bu Nila, baik. Ya. Nah, dalam diskusi kita kali ini, sebenarnya Bu Nila itu ingin membantu Edric ya, agar bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah Edric. Nah, lebih lanjut bahwa dalam diskusi yang akan kita lakukan nanti, apa yang menjadi tujuan Edric terkait masalah yang dihadapi. Saya ingin diskusi saya dengan Bu Nila ini akan mendapatkan sebuah solusi dan pencerahan bagi saya, Bu. Nah, karena sekarang ini saya merasa bingung dan saya merasa khawatir dan cemas tidak bisa lulus dari SMA, Bu. Oh, baik Edric. Saya sangat memahami kecemasan dan kekhawatiranmu. Namun, Bu Nila juga yakin bahwa kamu adalah anak yang hebat dan pasti bisa melewati ini semua. Sekarang, menurut Edric ini, dalam kondisi yang seperti saat ini, ukuran keberhasilan apa yang akan kamu capai nantinya? Kalau saya akan menganggap berhasil jika saya bisa menyikapi masalah ini, Bu. Melewati dengan cara bertindak dengan tepat. Karena selama ini saya masih merasa terpuruk. Oh ya, baik Edric. Maka untuk itu kamu harus terus berusaha ya. Uh, Kalau boleh tahu, bagaimana sih awal terjadi sehingga kamu merasa kurang bersemangat, kamu merasa terpuruk? Boleh bercerita dengan Bu Nila? Silahkan. Masalah ini berawal saat ayah saya meninggal dan kemudian ibu saya pergi entah kemana. Saya berdua dengan adik saya, Bu, dan akhirnya kami tinggal bersama nenek. Nah, dalam kondisi ini saya merasa putus asa karena saya merasa tidak ada lagi tujuan hidup saya. Ayah saya begitu sayang dengan kami berdua ayah saya yang begitu sayang dengan kami berdua sudah pergi, Bu. Nah, jadi saya tidak bisa ingin sekolah lagi, Bu. Menurut saya itu percuma saja. Hmm, baik. Bu Nila turut berduka cita atas kepergian dari ayahmu. Namun, yang masih belum Ibu mengerti bahwa mengapa Edric merasa bahwa tidak ingin bersekolah lagi. Karena saya berpikir sekolah itu butuh biaya yang besar dan siapa yang akan membiayai sekolah kami berdua? Saya dan adik saya sudah tidak ada orang tua
Dan saya tidak ingin menyusahkan orang lain, apalagi kami tinggal bersama nenek kami yang sudah tua. Tidak mungkin nenek dapat membiayai sekolah kami. Untuk makan saja kami pas-pasan. Selain itu belum tentu dengan lulus SMA saya bisa melanjutkan ke jenjang kuliah, Bu. Iya, saya paham betul kondisimu, Nak. Kondisi seperti ini memang Edrik harus kuat dan juga harus berpikir jernih, Nak. Hidup memang harus berjuang. Bunila yakin bahwa Edrik bisa, pasti bisa. Nah, untuk itu sekarang apa tanggapan nenek Edrik saat Edrik mengutarakan bahwa Edrik ingin berhenti sekolah? Saat kamu mengutarakan Hmm, tersebut, bagaimana tanggapan nenek? nenek saya sedih, Bu. Dan ikut bingung juga saat saya mengatakan tidak ingin sekolah dan saya membolos tidak masuk sekolah untuk beberapa hari. Oh, nak, kenapa Edrik sampai membolos ya? Saya capek, Bu. Saya ingin menenangkan diri sebentar saja dan tidak ingin diganggu. Jadi saya tidak mau sekolah dulu. Saya lelah menghadapi dunia ini, Bu. Kejadian demi kejadian membuat saya merasa putus asa. Saya hanya memikirkan adik-adik saya saja. Saya ingin adik saya tetap bersekolah dan saya saja yang berhenti sekolah. Saya ingin bekerja saja, Bu. Uang yang saya kumpulkan dapat membantu adik saya untuk sekolah, karena saya sangat menyayangi adik saya, Bu. Begitu menurut pemikiranmu. Nah, menurutmu seberapa besar tingkat keberhasilan jika kamu bekerja di usia yang sangat muda dan juga tanpa ada ijazah SMA sekalipun? Yang kamu punya hanya ijazah SMP. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik-baik? Saya tidak yakin sih, Bu. Karena sejauh pandangan saya, lulusan SMP hanya bisa jadi pekerja kasar. Dan itu pun tidak cukup dengan membiayai adik saya. Kalau sudah jadi pekerja kasar, maka sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan lain di zaman yang serba modern ini, Bu. Nah, yaitu betul sekali. Apa yang menurut yang kamu katakan barusan itu memang betul. Zaman modern saat ini tingkat kebutuhan tinggi, namun lapangan pekerjaan sangat minim sekali. Apalagi bagi seseorang yang memiliki keahlian khusus. Ya, jadi mau mendapatkan pekerjaan itu harus punya keahlian khusus. Kalau tidak punya, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak sekali pengangguran di luar sana. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, efektifkah keputusan untuk bekerja dan meninggalkan sekolah menurut Edric? Apa itu sudah keputusan yang cukup efektif menurut Edric? Setelah saya berpikir cukup lama, saya rasa saya akan mengubah keputusan itu, Bu. Saya akan cari alternatif alternatif lain saja. Oke, baik. Edric, sebagaimana kamu menyayangi adikmu, maka seperti itulah Bunila yakin bahwa adik juga menyayangimu. Bunila sangat yakin hal itu. Nah, sekarang Bunila ingin bertanya, menurut pandangan Edric, bagaimana dengan nenek? Apakah yang kamu rasakan tentang nenek? Saya merasa nenek juga menyayangi saya, Bu. Meskipun sudah tua, nenek selalu mempersiapkan makanan untuk kami, memperhatikan kebutuhan kami, dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan kami akan pentingnya belajar. Wah, nenek Edric sangat hebat, luar biasa. Jadi, dari apa yang sudah Edric rasakan tadi, bagaimana adik dan nenek sangat menyayangi Edric,
sekarang Bunila bertanya, adakah tekad yang muncul dari diri Edric sendiri berdasarkan hal yang sudah kamu rasakan tadi, Nak? Iya Bu, melihat adik dan nenek saya berpikir mereka juga menyayangi saya. Maka saya juga harus berbuat yang terbaik untuk mereka. Meskipun ayah dan ibu saya pergi, namun setidaknya ada orang lain yang begitu menyayangi saya dan berharap kehidupan saya lebih baik lagi. Nah, hebat. Sekarang pemikiran Edric sudah mulai terbuka, ya. Edric telah menemukan sisi-sisi positif dari cara pandang terbaik untuk terus maju. Bagus sekali itu. Tapi saya masih ragu Bu. Saya masih bingung bagaimana cara saya untuk membahagiakan mereka sedangkan saya sendiri seperti ini. Apakah saya layak dan mampu membuat mereka tidak bersedih lagi atas apa yang sudah saya lakukan kemarin? Saya sudah cukup menyusahkan mereka dengan membolos sekolah terlalu lama. Ya, Gunila mengerti. Menurut Gunila ini ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, orang yang paling baik adalah orang yang bersalah tetapi mau untuk menyadari dan memperbaikinya. Ini sudah terlihat dari apa yang Edric tadi katakan. Nah, sekarang yang menjadi Bunila penasaran ini ya, apa Edric menyadari dampak setelah Edric itu melakukan membolos sekolah kemarin? Apa ayo dampaknya menurut Edric? Iya Bu, saya tahu. Dampaknya sekarang saya harus menghadapi guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah, serta banyak tugas-tugas saya yang terbengkalai. Nah, itu ya, Edric menyadari bahwa tindakan membolos akan mendapatkan dampak yang cukup banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, betul sekali. Jadi, untuk itu semua, bagaimana rencanamu selanjutnya agar bisa memulai proses perbaikan setelah apa yang terjadi? Saya yang pertama akan menghadap ke BK, Bu. Saya mau menjelaskan alasan kenapa saya membolos. Dan semoga saja BK mau memahami saya ya, Bu. Dan saya tetap boleh ikut ujian karena yang saya khawatirkan saat terlalu lama membolos, saya tidak boleh ikut ujian. Oh, itu ya. Itu yang menjadi kekhawatiranmu. Ya, Gunilla juga berpikir hal yang sama. Baik, Edric. Uh, dari itu semua, langkah awal yang bagus sekali tadi sudah kamu utarakan ya. Jadi awalnya nanti kamu akan menghadap ke BK, wali kelas maupun kepala sekolah. Itu adalah langkah yang bagus sekali menurut Gunilla. Nah, tetaplah berpikir positif, Nak, ya. Jadi setiap proses maka pasti akan mendapatkan jawaban. Ya, jadi setiap proses itu akan dapat jawaban. Apa yang kamu lakukan jika hal itu positif, pasti hasilnya juga positif. Maka sebaliknya, jika hal itu negatif, maka akan mendapatkan dampak yang negatif pula. Nah, berikutnya, kapan Edric akan berencana menghadap ke BK ini? Saya rasa besok, Bu, karena hari ini saya masih mempersiapkan mental dan menyiapkan kata-kata terbaik serta menata hati untuk menghadapi BK. Iya, betul. Harus butuh persiapan ya, Nak ya. Jadi harus siap dulu saat mengutarakan hal-hal yang menjadi perbaikan ketika nantinya. Nah, Nak, seperti kamu berbicara dengan Bunila sekarang ini, maka besok juga pasti sama lancarnya kok. Bunila yakin itu. Ya. Bagaimana
Kalau tadi sudah ke BK, terus bagaimana dengan kepala sekolah, Nak? Rencana saya setelah saya menghadap ke BK, maka berikutnya saya akan menghadap kepada kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf atas ketidakhadiran saya saat pembelajaran akhir-akhir ini. Sekaligus saya akan menanyakan kepada kepala sekolah untuk kesempatan saya mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Hal ini sehubungan dengan ayah dan ibu saya yang sudah tidak ada, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Langkah yang kamu ambil cukup bagus, Edric. Saya berharap bahwa kepala sekolah selaku eh, atasan di sekolah kita ya dapat memberikan keputusan terbaik atas masalah yang kamu hadapi. Yang harus kamu yakini, Nak, bahwa kami sebagai seorang guru akan terus mendampingi, menuntun, menuntun kamu dan semua murid-murid sampai kamu dapat menemukan jalan yang kamu anggap benar. Itulah tugas kami sebagai seorang pendidik. Nah, sehingga kami sebagai guru akan bangga saat kamu telah mendapatkan apa yang menjadi tujuanmu. Itulah kebanggaan kami. Edric, kemudian Bunila lanjutkan ya. Setelah dari kepala sekolah, apa hal lain yang akan kamu lakukan? Karena saya membolos terlalu lama, maka tentu saja tanggungan tugas saya banyak yang belum, Bu. Ini yang membuat kepala saya jadi pusing. Oh iya, Bunila paham, Nak. Menurut Bunila ya pelan-pelan saja ya, Nak ya. Jadi sedikit demi sedikit akan bisa terselesaikan. Terus, apa mata pelajaran yang menurutmu paling banyak? Dan jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain, maka paling urgent atau segera untuk diselesaikan itu yang mana kira-kira? Menurut saya yang paling segera untuk diselesaikan adalah bahasa Inggris, Bu. Ini deadline pengumpulan tugasnya yang paling segera dan dekat sekali untuk segera diselesaikan. Oh, bahasa Inggris ya. Alhamdulillah paham. Uh, bahasa Inggris, baik-baik. Setelah bahasa Inggris, apa ada mata pelajaran lagi yang lain, Nak? Hmm, yang lainnya ada beberapa sih, Bu. Namun saya bisa mengerjakan yang lain secara mandiri. Cuman kalau bahasa Inggris ini saya kesulitan memahami materinya dan menjawab soalnya. Oh ya, jadi karena Edric tadi kesulitan barusan ya, rencana Edric bagaimana agar bisa mengerjakan tugas bahasa Inggris itu? Misalnya nih, misalnya itu ada nggak nih teman atau seseorang begitu yang membantu Edric untuk lebih memahami materinya. Ya, jadi Bu Nila lihat ini bahwa Edric itu kesulitan, materinya sulit begitu kan ya, tugasnya belum juga bisa diselesaikan ya. Jadi adakah seseorang yang menurut Edric itu bisa membantu sehingga tidak sulit lagi dan bisa menyelesaikan tugasnya? Siapa kira-kira? Saya berencana untuk pergi ke rumah teman dan minta diajari teman, Bu, sehingga ada teman yang bisa saya ajak berdiskusi menyelesaikan tugas ini, Bu. Oh, bagus sekali. Nah, ya, segera dilakukan ya. Terus kemudian sekarang bagaimana setelah memiliki beberapa ide dan strategi yang kamu lakukan? Sekarang saya merasa lebih tenang sih, Bu. Saya lebih optimis untuk bisa memperbaiki kesalahan dan memulai hidup baru lagi dengan semua perasaan yang lebih bersemangat. Alhamdulillah, baik sekali Edric. Bunila hanya bisa berpesan bahwa apapun yang kamu lakukan, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Karena setiap tindakan yang kamu lakukan akan memberikan dampak nyata
kepada semua orang yang ada di sekelilingmu. Ada nenek, ada adik-adikmu, ya. Dan ingatlah selalu bahwa kemenangan sejati berorientasi pada masa. Ya, baik Bu Nila, saya akan selalu mengingat itu. Mulai sekarang saya akan berjuang untuk adik dan nenek saya. Karena merekalah saya sadar bahwa saya masih memiliki keluarga yang mencintai saya. Dan itu sangat penting sebagai dasar saya berpijak. Saya sangat bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Maka saya harus sekolah dan saya harus sukses. Bagus sekali, Nak. Selamat berjuang ya. Bu Nila selalu mendukungmu. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya diskusi kita ya, Nak. Semoga rencana laksana dengan baik dan lancar. Sampai kamu nanti sukses menggapai impianmu. Sampai jumpa ya, dan selamat siang. Terima kasih atas bimbingannya Bu Nila. Selamat siang. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video praktek coaching dari saya. Semoga bermanfaat untuk dapat dipraktekkan dalam kelas Bapak Ibu. Guru hebat, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.